Jadi di dalam kulkas itu kayak ada kardus-kardus yang udah diplastikin. Jadi kardus diplastikin. Itu isinya tuh potongan daging cuman dipicit. Laki gue dipicit. Laki gue tuh bilang dia mijit tuh cuman gini-gini doang, tapi tuh sakit banget badannya. Annyeonghaseyo. Kembali lagi, kamu parah banget kan suka nonton kita, pasti kamu tahu dong opening kita. Ikutan nggak? Ayo, 1, 2, Iya. 2, 3. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, dadah hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dong acara gue Desti. Gue Vivi. Dan di sini ada tim baru kita. Perkenalkan Iya. diri. Hai. Iya, hai. Ada Anah di sini. Namanya Anah. Jadi anak Frozen, ya bener banget. Jadi Frozen Ana food ini ya? ikut kita kalau kita konten karena Ana nanti bakalan bikin konten-konten yang buat di shorts, TikTok. Apa Bim nama kalian ya Bim? Potret. Ya, bukan. Nama kerennya. Oh, sosial media. Nah, dia Biar keren aja gitu. Nah, gitu ya guys. Ya, jadi sebenarnya konten kali ini tuh kita mau ngapain Bim? Kita mau ke cerita. Garut. Gue bilang dong kita mau kemana? Kita mau ke Garut guys. Oh, kita Ceritanya. tahu dulu. Biarin aja kasih tahu. Ya udah. Kita mau ke Garut, guys. Nah, terus Mau tadi beli tuh nih. dodol. Iya, mau borong dodol. Iya. Nah, sekarang kita ada di kilometer 57. Iya. Tadi itu pas di tol MBZ ya. Kita lagi cerita-cerita seru Iya. banget terus kayak kenapa nggak kita kontenin? Siapa tahu jadi seru gitu. Jadi kayak ya udah Iya. kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Lu sambil makan ya? Ya kita sambil makan karena kita lapar. Silakan Anak. Sudah. Jadi cara garis besar ini kontennya kayak cerita aja gitu ya. Ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol bareng kalian. Karena jujur nih tadi pas sepanjang MBZ aja kayak kita kayak notice kayak seru banget ceritanya. Iya banget. Terus habis itu kayak gue nyetir juga jadi nggak berasa tuh baru di 57. Iya bener. Oh iya. Berasa lagi gue dengan cara nyetir lo yang kayak Kita mau cerita apa guys? Tadi Vivi tuh di jalan lagi cerita itu seru banget kayak cerita di Twitter gitu ya Dut ya. Iya. Karena Vivi tuh anaknya Twitter banget. Kalau kalian yang udah tahu ceritanya, kalian mungkin bisa menikmati lagi. Habis itu sambil mengingat-ingat lagi. Ya. Buat yang belum tahu ceritanya, ini seru banget. Jadi ceritanya tuh guys, ini kejadiannya tuh sekitar mungkin tahun 2000-an ya. Oh. Kayak 2001 gitu atau Pak. Udah lama banget. Oh. Ada satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Satu keluarga, Ya, dua dua anak sama istri. Oke. dua anak Nah sama jadi istri. suami istri itu punya anak tuh mungkin 3, tapi yang satu lagi ini misalkan kembar, tapi satu lagi itu tinggal sama neneknya. Tinggal sama neneknya, oke. Jadi 3 anak, satu tinggal sama neneknya. ya, Berarti dalam ini ibu, bapak, 2 anak. iya, yang satu lagi nggak tinggal sama dia ya. Oke. Oke. Tinggal terus habis kayak gitu, ternyata kejadian lah, guys. Oh, di keluarga itu. Terus. Terus, Keluarganya tuh mau ke liburan misalkan misalkan contoh aja ke Bandung. Lo habis itu mau ngerayain ulang tahun salah satu anaknya. Oke. Terus habis kayak gitu udah ada booking tiket, udah ada hotel gitu-gitu ya. di mana bookingnya? Nggak tahu bookingnya di mana. Kirain di. Terus habis Agoda. kayak gitu udah pesen kue juga. Terus beberapa hari kemudian datanglah tukang kue nganter kue ini ke rumahnya. Ternyata nggak ada yang keluar. Terus nanya dong tukang kuenya sama tetangga. Tukang kue tuh nganter hari Minggu. Terus Kue ulang tahun ya? tetangga tuh ngeliatnya tuh kayak terakhir mungkin hari Kamis atau hari Jumat terakhir ketemu gitu. Nggak ada keluar lagi. Terus akhirnya tukang kuenya nih nyelindap ternyata pintunya tidak terkunci. Lewat halaman belakang lah, pintunya nggak dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baik gitu. Akhirnya minta tolong tetangga dong. Tapi rumahnya tuh bersih banget. Saatnya beberapa tetangganya masuk ke dalam. Rapi gitu ya? Nggak kayak, Rapi nggak nggak kayak ada. rumah habis kejadian apa gitu ya? Bener-bener bersih, rapi banget.
habis kayak gitu si ada salah satu dia orang stres tapi di saat itu dia belum gila ya, masih stres aja. Ibarat lagi nyari misalnya nyari lemari mana-mana gitu, akhirnya dia buka kulkas guys. Ternyata di Seorang kulkas, stres. seorang stres Oke. yang menemukan orang stres pertama kali. Oh. Buka kulkas terus ternyata di dalam kulkas itu kayak ada kardus-kardus yang udah diplastikin. Jadi kardus diplastikin. Itu isinya tuh potongan daging si jenazahnya ya, orang keluarga ini. Tapi udah dipotong-potong guys, udah dipotong-potong. Bener-bener udah direbus, udah dikasih. Iya udah Direbus? direbus terus bikin adonan kayak buat pempek. Biar nggak bau. Pokoknya ada asam apa gitu ibaratnya untuk racikan biar si mayat ini tuh nggak bau. Pokoknya itu dia bikin seolah-olah dia bikin pempek. Nah terus biar nggak bau kan. Tapi yang ditemukan di dalam kulkas itu tuh cuman jenazah anaknya 2 sama suami. Jadi istrinya tuh nggak ada. Oke. Ada Jadi tiga jenazah. 3 jenazah. Jadi tapi tanpa kepala. Yang hilang barang-barang istri, terus istrinya tuh kehilangan hilang jejaknya kemanapun nggak ketemu. Akhirnya di tahun itu kasusnya ditutup sama polisi kan. Iya. Kenapa ditutup? Karena nggak ketemu, istrinya kemana nggak ketemu, karena tersangkanya di situ cuman istrinya. Oh. Nggak ada tersangka lain, Bim. Terus mungkin ya Sampai lo tau nggak? Kan gue sampai mikir ya, ini kan jejak di jari atau apa di kulkas itu nggak ada bersih. Iya. Telapak kaki nggak ada bersih. Bersih banget. Terus habis kayak gitu kasusnya ditutup sama polisi. kasusnya ditutup Karena ya, imamnya nggak ketemu. imamnya nggak ketemu. Oke. Terus habis kayak gitu udah kan udah hilang gitu aja, tapi rumahnya ya udah kosong gitu aja kan guys. Terus itu kejadian misalnya tahun 2001. Terus 2018 17 tahun. ya si anaknya ini ke Jakarta, yang tadinya tinggal sama neneknya ke Jakarta. Terus dia tinggal di rumah itu, Di rumah yang kejadian. di rumah yang kejadian. Terus habis kayak gitu akhirnya dia kayak syukuran lagi rumahnya. Dia tinggal sendirian ya si anak itu ya di situ ya. Syukuran lagi, kayak pengajian lagi gitu. Terus tapi si anak ini tuh setiap malam digangguin guys sama yang goib-goib lah. Makanya setiap malam tuh nggak tenang lah, kayak ada anak kecil lari, terus kayak kardus digesek-gesek, pokoknya ada kelentang-kelentang gitu-gitulah. Terus anak ini sempat ketiduran kayak dari sore sampai maghrib. Tapi anak ini Anaknya itu yang keluar dari iya, dalam keluar yang tadi. Iya, yang tinggal sama nenek. Terus habis kayak gitu si anak ini kebangun, terus ternyata si orang stres yang dulunya stres kan udah gila, ini lagi ngintip di jendela. Udah naik level lah ya. Udah naik level, ngintip di jendela. Akhirnya dia keluar, dia ngomel kayak ngapain kamu ngintip-ngintip rumah saya bla gitu kan. Iya. Nah terus si si Orang gila. orang gila ini ngomong gini kayak rumah kamu tuh misalkan banyak jin, banyak apa gitu kan. Terus habis kayak gitu ngajin lagi gitu nih kan. Terus tapi dia nggak panggil lalu aja sama si anak ini karena dia ngerasa kayak Ngapain masa gue denger omongan orang gila. Iya. Tapi logikanya lagi kayak benar juga Tapi sih. bener juga ya, karena dia diganggu. Terus kayak dia lah nggak ada salah juga misalnya bikin pengajian atau apa. Akhirnya dia bikin pengajian lah guys, sesinan 7 hari. Terus di hari ke-7 si anak ini tuh dimimpiin. Jadi si ibunya ini nih dari kamar, misalnya duduk di kamar, terus dia ke dapur. Terus di dalam mimpi anaknya ke dapur, terus habis kayak gitu dia ke taman belakang. Jadi taman belakang tuh kalau nggak salah ada pohon belimbing atau ada pepohonan lah di belakang kan. Dia ke belakang, terus anaknya kebangun, mimpinya udah gitu. Tapi si anak itu inget persis yang ada di dalam mimpi. Akhirnya anaknya tuh runtutin tuh si mimpinya dari di kamar, terus dia ke dapur, terus dia ke belakang, dia lihat lah pohon, ada apa kok mimpi, apa arti mimpi ini gitu kan. Si anak tuh kayak jelas banget mimpinya. Akhirnya si anak ini nebang pohonnya, pokoknya ngecangkul, ngebongkar, sama ada beberapa pot-pot di belakang itu dipecah-pecahin, dibongkar. Ternyata ditemukanlah kepala bapaknya, tengkorak almarhum bapaknya, adik-adiknya, sama di pohon yang belimbing itu tuh, pohon belimbing atau pohon apa lah ya gue lupa, jenazah ibunya. Berarti Jadi selama ini ibu Pas itu dibongkar? difitnah, pas dibongkar ya pas dibongkar ada 4 jenazah. ada 4 jenazah, 3 kepala, 1 Satu jenazah utuh. Karena Oh, kan karena yang jenazah lainnya itu udah disimpan di 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 kulkas. Yang utuh ternyata ibunya. Jadi Dan dibikin ternyata ibunya nggak hilang. Ibunya nggak hilang tapi juga. Jadi dibikin skenario kalau Pelakunya ibunya Oh alah. kan hilang.
Iya. Itu yang kasusnya. Terus habis kayak gitu akhirnya si anak ini, karena anaknya tuh yakin banget ibu ya bukan, akhirnya dia kayak pas ketemu dia kayak Menguak. iya, akhirnya dia buka lagi kasusnya. Akhirnya dicarilah orang-orang yang pada saat itu. Itu setelah 17 tahun ya? Iya. Iya, akhirnya siapa yang dulu nganter kue, siapa dulu Pak RT-nya, siapa pokoknya orang-orang yang ada di saat kejadian Saat itu. kejadiannya. Nah, terus kayak beberapa orangnya udah nggak ada guys, udah meninggal. Untungnya tukang kuenya tuh masih hidup. Terus akhirnya kan kayak ibaratnya kalau kayak nyusun puzzle nggak sih? Iya. Iya. Kayak lo nguak, lu bayangin 17 tahun berlalu tuh udah lama banget. Dan menurut gue ngurus kayak gitu tuh susah loh. Terus habis kayak gitu akhirnya kan tadinya sempat berasumsi kalau misalkan tetangga sebelah. Karena sempat katanya ada cekcok karena perihal tanah. Oh, semasa hidup keluarga itu cekcok sama tetangga. Karena perihal tanah. Tapi setelah keluarga ini udah nggak ada si siapa namanya, si tetangga sebelah memang ngambil tanahnya 30 meter kalau nggak salah. Tanahnya, tapi si anak ini tuh ya udah nggak ngurusin juga gitu loh. Udah nggak peduli gitu. lah. Dan orang tetangganya itu juga lagi sakit. Udah sakit-sakitan gitu loh, udah tua gitu kan. Ya udah guys, akhirnya terungkaplah ternyata yang itu adalah karyawan orang tuanya. Kan mereka jualan pempek ya. Kalau karyawan orang tuanya yang ternyata dulu itu tuh si karyawan ini tuh mantan pacar almarhumah ibunya waktu semasa SMA. Oke, terus Tapi katanya di situ tuh dia mau ngerampok aja. Oh, motifnya merampok. kenapa sampai ya? Mungkin kepergok kali. Kepergok nggak? Bisa jadi. Terus cara ketahuannya ternyata itu karyawannya gimana ya? Oh iya bener juga. Iya. Ada sidik jari tadi katanya. Iya, nggak ada sidik jari, nggak tahu juga. Oh, tahu berarti itu ceritanya langsung jump aja ke pelakunya si karyawan. Iya. Nggak ada cerita dia ketangkapnya Kenapa karena ketahuan ini? iya, nggak ada ya. Mungkin ada tapi saya tidak membaca ya. Jadi kita lengkap-lengkap gitu kan ya guys ya. Intinya gitu akhirnya ketangkap, ya itu tersangkanya adalah, maksud gue gini loh, kayak itu kan udah 17 tahun berlalu ya. Iya. Terus lo keren banget tuh bisa menemukan pelakunya, dan untungnya pelakunya masih hidup juga. Benar-benar. Kayak akhirnya kan almarhumah ibunya kan difitnah kan jatuhnya. Iya. Akhirnya bisa tenang gak sih? Sama ini, gue kadang tuh kalau cerita di Twitter itu tuh kayak itu bener gak sih, atau ada Iya, kadang iya, apa takutnya fiksi. tuh ada karangan gitu. Tapi jujur kayak Twitter gue sama Twitter lo beda Dut. Twitter gue kalau ada yang cerita nih seru nih, gue lagi baca tiba-tiba link Shopee. Terus dibuka threads, ngerti nggak lo? Ngerti Gue gua. harus scroll berapa dulu sampai nemu tuh lanjutan ceritanya gitu. Iya. Tolong ya. Tapi menurut gue kalau emang itu ceritanya kisah nyata, itu seru banget dijadiin film sih. Bener. Iya. Iya. Apalagi Tapi gimana tahu kalau pelakunya ternyata adalah karyawannya. karyawannya. Iya. Apalagi ada background mantan pacar. Iya. Iya. Gue aja nggak langsung percaya ini motifnya perampokan. Iya. Apakah Ya ada mungkin sakit pribadi? hati ya kan. Kayaknya gitu sih guys. Coba. Alasan dia merampok itu kenapa? Iya, coba ada Iya. yang HP-nya nganggur nggak? Biar lihat ceritanya. Gue kepo banget sih. Coba kayak di Twitter dah. HP gue dipakai. Gue juga lupa lagi akunnya siapa. Coba kalian komen guys di bawah ya cerita lengkapnya. Siapa tahu ada gitu. Kalau kita sebagai penonton dan kita berasumsi nih, Iya. menurut lu itu kenapa gitu? Kayaknya bukan cuma mau mencuri deh. Mungkin Gini dia kali itu ya. ada pribadi, udah ada Kayak- urusan pribadi. Kayak dan dia nggak terima si suami yang dapetin si istrinya mungkin ya. Iya. Mungkin. Tapi gini juga ya. Pakai banyak banget orang sakit di dunia ini yang banyak banget kasus-kasus yang gue baca. Lo tuh gimana ya? Ada benarnya lo nggak terlalu baik sama orang, ngerti nggak? Iya, ngerti. Ada yang orang sekali dibaikin ternyata jadi obsesi sama kita. Iya. Betul. Sampai diikutin. Kasarnya ngelunjak gitu ya. Iya. Terlalu nyaman malah jadinya. ya? Iya, terus diintilin gitu kayak. Guys, orang aneh-aneh gitu kan kadang. Ada kasus viral. Apa? Yang ibu-ibu bawa bayi naik kora-kora. Oh iya. Bah, Itu bodoh banget. Menurut gue itu kayak gila, Bodoh. kita Bodoh. aja yang naik orang dewasa tuh kayak jantung kayak lepas di atas gitu. Gue gak ngerti motivasinya tuh apa gitu loh, si ibu-ibu itu loh kayak egois banget. itu Mungkin dia- nggak dia ego baby banget. blues. enggak. Maksudnya karena dia baby blues jadi dia
mau nyiksa anaknya gitu. Bukan, kalau orang baby blues itu kan banyak ya, dia hasil outputnya, ada yang pengen anaknya, pengen ini, pengen Iya, itu. iya. Nah ini kemungkinan ya memang dia ngerasa anaknya fine-fine aja, ngerti nggak sih? Jadi otaknya tuh nggak berjalan dengan Bener. sempurna gitu, dengan benar gitu. Tugasnya ke Nah itu sebenarnya kenapa petugasnya bolehin, aduh gua nggak ngerti banget sih. Gua aja yang orang dewasa aja pas naik atas tuh pas mau turun Iya. kayak Mual apalagi Gitu, anak kecil buset. gitu sih. Iya, jadi gua nggak Itu kalau kebayang anaknya gitu. kenapa itu penyesalan sih. Kan ada kan kasus baby blues yang ibunya bawa bayi merah bayi merah. belanja, Oh, terus bayi. duduk di trotoar. Belanja maksudnya. Trotoar, duduk di kayak tangga-tangga, kayak misalnya ibunya belanja ke ITC Dut, Mm-mm. bawa bayi merah, Gila. Bayi merah tuh maksudnya newborn. Baru lahir. newborn banget, terus gak pakai baju. Lah? Si bayinya pakai Demi- popok doang. Demi apa? Iya ada, tapi gua lupa itu di negara Indonesia atau negara mana ya, ntar masukin sini. Gila sakit banget. Maksud gua kayak itu baby blues ibunya. Iya, kalau baby blues memang separah itu. Iya, makanya itu pentingnya lingkungan yang Supportive. itu suportif. Mana ya tadi tuh kayak ada cerita deh. Tadi mau cerita kan kami film yang kami mau Oh iya, tonton. yang mandi jenazah Bim. Oh, film tapi. Kenapa film? Gua nggak nonton tuh, boleh cerita. Singkat aja ya. Iya, ini spoiler. Spoiler. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau dengerin cerita singkatnya, ya kalian nonton langsung aja judulnya Mandi Jenazah. Gue udah nonton tuh. Hah? Belum nonton. Gue udah nonton. Mm. Kok di? Gua nungguin Bim. Gue juga nungguin Bim. Masih diem Bim. Hah? Lah yang punya kali. Ntar dulu, ganti baterai dulu. Enggak. Oke, Apa? I'm back Apa tuh kayak everyone. lama deh. Ya makanya gue nungguin. Jadi Iya. hiduplah sebuah keluarga nih, ibu, anak, dan ibu dan anak. Ibunya satu, anaknya dua, kakaknya cewek, adiknya cowok. Oke, sampai sini udah dibayangkan Ini film kan? ya. Ada. Nah, ibu dan anak ini, ibunya adalah seorang pemandi jenazah di sebuah desa, dan anak perempuannya ini suka ngikut suka ngikut ibunya, dan Ya. ibunya itu berharap anaknya itu menjadi penerusnya. Ada. Ya. Kalau si anak laki-lakinya kerja serabutan gitu, jadi kayak suka nukang-nukang renovasi, Ya. perbaikan rumah tetangga-tetangganya di daerahnya dia itu gitu. Des, kalau ada yang salah lu koreksi Ya, ya. oke. Gue lagi menyimak Lur. Nah, Macet banget ya Allah. di dalam desa itu kan jadi tuh banyak genders. Oh, gender. Iya. Oke. Iya, banyak genders. Salah limanya itu ada ibu itu yang pemandi jenazah. Ya maksudnya ada beberapa genders Terus, gitu yang terus? di highlight di cerita di film ini tuh ada Oke. beberapa genders, satu circle lah. Oke. Nah, suatu hari ibunya ini salah satu dari genders itu meninggal dunia. Oke. Meninggal dunia. Terus habis itu dengan yang cara yang dengan meninggal yang tidak wajar. Oke. Kayak kalau orang meninggal kan rata-rata kan sakit atau enggak kecelakaan atau gimana ya. Ini dia di dalam rumah tapi kayak habis disiksa gitu loh. Kayak nggak wajar lah pokoknya, berantakan gitu. Udah nih meninggal satu, terus meninggal dua, terus si pemandi itu ya. Ya. Nah, pokoknya yang ketiga tuh pemandi Oh, jenazahnya itu. ibunya meninggal. Iya, nah terus setiap mandiin mulai dari yang pertama, kedua, terus pas ibunya itu setiap mandiin itu pasti keluar kawat, kayak keluar kawat dari entah dari kakinya, entah dari lehernya, entah dari mulutnya gitu ya. Nah terus
udah mulai curiga tuh anak ini ada yang nggak beres. Dan juga ini anak ceweknya. Ya, yang menjadi penerus pemandi jenazah. Dia udah mulai nggak beres kok. Yang meninggal ini nggak wajar semua. Udah gitu, ada kawat ya, gitu kan. Iya. Terus? Nah, terus habis itu, Terus semasa ibunya hidup, ibunya tuh bilang gini ke anaknya tuh takut tuh, penakut dia tuh. ya, Jadi nggak mau mandiin jenazah tuh nggak mau, tapi dipaksa sama ibunya waktu ibunya hidup ya. Terus? Nemenin ibunya. Terus biar tahu lah biar tahu. cara-caranya. Terus kata ibunya gini, kamu harus bisa, karena nanti kalau ibu meninggal, desa ini tuh nggak ada penerus pemandi jenazah gitu. ya. Jadi pas ibunya meninggal, anaknya lah yang lanjutin mandiin Mandiin. jenazah. Nggak mau ya. Nggak mau. Ibunya yang ketiga ya di film itu ya? Kayaknya ketiga atau kedua ya, gue lupa. Ketiga ya Oke, antara kayaknya. kedua ketiga ya? Ketiga. Terus intinya pas setiap kali mandi jenazah, ibunya tuh selalu ngomong kayak gini, apa yang kamu lihat biarlah jadi rahasia kamu dan jenazah ini. Jadi jangan sampai orang luar tuh tahu. Iya. Oke. Terus udah kayak gitu, setelah setelah ibunya meninggal, dia mandiin ibunya dong. Terus Mandiin ibunya. dia sendiri yang mandiin. Dia yang mandiin sendiri. Terus dia nemuin kawat. Jadi yang nemuin kawat itu dia. Wah, kalau ibunya nggak ngomong ke anaknya kalau ibunya nemuin kawat, kan ibunya bilang biarlah rahasia ini menjadi rahasia berdua gitu antara Iya. si ibunya dan jenazah yang Iya. dimandiin. Nah sekarang akhirnya si anaknya itu nemuin kawat. Terus ya udah akhirnya anaknya tuh kayak merasa ada yang aneh lah, bener kata Bima tadi. Ada yang Sama aneh, dan desa dia- ini. Iya, dia mencari tahu lah. Sampai- Intinya disantet kan, Bim? Iya. Si Iya. anaknya. Enggak, Ibunya ini. Nah, jadi intinya ini kita nggak detail ya nyeritainnya guys ya. Iya. Tapi selebihnya itu lebih seru lagi. Gitu. Iya. Oh, seru filmnya. Seru sih kalau gua sih. Terus. Singkat cerita, jadi ternyata mereka ini dipelet. Dipelet. Disantet. Disantet. Nah, disantet sama siapa? Kalian nonton lebih lengkapnya, nonton sendiri aja. Iya. Intinya mereka ini si jenis ini disantet. Kan ada 5. Ada 5. Iya, dia ada 5. Ada 5. 4 ini bersuami. Iya. 1 ini jendes anak 1. Oke. Nah, terus adalah yang menyebar isu, misalnya dari berlima ini ada 1 orang yang gosip banget. Bilang ke 3 orang ini, si jendes itu godain suami lo gitu. Oh, oke. Terus akhirnya Oh iya nih. iya, terus akhirnya si siapa namanya, karena udah dikompor-komporin, akhirnya di itu kan namanya di kampung. Si jendes ini dikeroyok sama orang kampung, diusir. Dasar lo janda gatel, bla 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 bla. Terus pas si jendes itu keluar rumah, dipukul-pukulin mulutnya sampai meninggal. Anjir. Nah, terus jadi tadi kita off cam lagi cerita tentang pelet-peletan ya. Iya, Cuma ada betul. cerita yang tidak bisa dimasukkan, dan akhirnya Vivi mau menambahkan cerita tentang pelet memelet. Betul. Jadi ceritanya gini guys. Ini tentang suamiku ya. Jadi itu dulu sebelum nikah sama aku, dia kan kerja di satu pulau. Pokoknya adalah yang tinggal di situ. Nah, terus mungkin orang daerah setempat tuh kayak kan ngelihat orang-orang yang kerja ini kayak wah keren nih, mungkin gitu ya. Nggak Iya. tahu ya mereka mikirnya tuh kayak gimana. Terus Mapan lah ya. ya Orang mapan tahu. dong, mungkinnya gitu, mungkin mikirnya gitu ya. Iya. Terus habis kayak gitu mungkin si bapak ini atau orang tersebut mau ngejodohin anaknya sama suami aku, mungkin. Terus jadi suami gue ini nih sempet pergi sama anaknya si bapak ini, Udah sempet jalan tuh. sempet pergi sekali keliling pulau gitulah. Anjay, keliling pulau. Keliling pulau sekali. Terus padahal suami gue ini udah deket sama gue, tapi deket doang, mau pacaran ya. Iya. Terus habis kayak gitu terus tiba-tiba suami gue tuh demam. Dulu kan aku rambutnya gondrong, Iya. demam kan. Terus Wah, kebayang lagi aku dong. Iya. Sorry, gue salah. Lo abis ngomong kayak gitu, gue juga langsung ngebayangin Agung gondrong. iya, Anjir. sumpah aku gondrong. Agung potong rambut. Terus Agung potong rambut pun Agung kirim ke gue tuh udah kenalan, Parah, udah deket. Terus Terus kalau nggak salah dia demamnya setelah potong rambut deh.
Oke. Oh. Jadi dia kalau nggak salah potong rambut di demam 2 minggu, demamnya tuh di apa? Berapa sih suhu 30 ya? Berapa sih 40 ya? Anjir. Nah, terus akhirnya dibawa sama atasannya buat ke Orang pintar. pintar lah yang ada di sana. Oke. Dibawa orang pintar sana. Terus pas sampai di sana, orang pintar bilang gini, ini dia belum mau ketemu saya nih, nanti aja habis maghrib. Hah? Saya Dia nggak ngomong tahu gitu ke soalnya. Agung? Iya, ngomong ke atasannya kan, Agung dibawa sama atasannya. Oh. Terus Iya. Nih, tapi Agung biasa aja, cuman keadaan memang demam. Orang pinternya belum mau ketemu sama saya. Bukan, jin yang ada di Iya. badan Agung tuh nggak mau ketemu sama orang pinternya. Oh. Dia belum mau ketemu sama saya nih, nanti aja habis maghrib kesini lagi. Itu ngomong siapa? Orang pinter? Orang pintar ngomong ke Agung dan atasannya Agung kan. 3 kali nih ngomong sama kami. Iya, gitu ya guys ya. Terus habis itu akhirnya pulang lagi baru akhirnya setelah maghrib balik. Balik akhirnya ya dikasih, misalkan dikasih kopi atau apa gitu, gue juga lupa lagi cerita gimana. Jadi dikasih minum apa air putih ya, dibacain Al-Fatihah kayak gitu deh. Iya, iya, air putih didoain, Terus air ya, doa lah. Iya, terus habis kayak gitu cuman dipijit laki gue dipijit. Laki gue tuh bilang dia mijit tuh cuman gini-gini doang, tapi tuh sakit banget badannya, Itu kayak yang tadi ya, terus sakit banget badannya. Terus Pijitin, terus diginiin sama apa namanya, tapi pijit tuh cuma berapa menit lah. Iya, Nggak sampai dipijit-pijit keras gitu, nggak. Terus diginiin sama ini ada yang ngerjain nih gitu kan. Terus ya laki gue langsung berasumsi kayak, karena ada nih orang lagi deketin gue banget nih gitu. Terus habis kayak gitu, ini asumsi sendiri aja ya. Terus akhirnya sama orang pintar diginiin, suruh dia ke nyebrang, nggak usah di sini dulu, suruh dia liburan dulu aja, kasih dia cuti. Ngomong ke atasannya, langsung sembuh anjir, kagak demam lagi. Paham. Sampai kayak, anjir kok kemarin demam 2 minggu. Yang bener-bener demamnya sampai menggigil, kayak minum obat apa tuh udah nggak, ini ke klinik Nggak tuh mempan. nggak mempan. Kayak gue nggak nyangka aja gitu guys, kayak gitu sih kejadiannya. Tapi Agung tuh kan motong rambut dari gondrong. Dari gondrong, Ke- dari rambut panjang nggak panjang banget. Kayak yang sekarang? Kayak yang sekarang dipangkas habis. Nah, itu motifnya Agung tuh apa? Gerah. Oh, gerah doang. Gerah doang. Bukan karena Agung. Enggak, gue yang nyuruh. Oh. Gerah, terus gue bilang, Dut. gue bilang gini kayak berantakan. Gue bilang gitu, berantakan potong aja. Gue Oh. bilang gitu. Gue nggak tahu deh, dia nggak nyimpen foto dia. Ternyata kesimpulannya aku butuh healing. Nggak tahu ya, rupanya ntar Agung ngasih amplop ke yang orang pinter. Makasih. ya. Jadi cuti gua. Cakep. Iya, akhirnya disuruh nyebrang. Maksudnya gue sering denger kan, kalau lo Iya, dipelet atau disantet atau apapun itu yang dikerjain Iya. orang yang melewat gaib, lo nyebrang pulau Nyebrang aja, nggak pulau. akan nyampe. Nah, ini seru nih. iya jadi nggak nyampe. Iya, Iya. ini seru nih karena temen kuliah gua Nah, itu ngalamin juga nyata dan apa namanya, temen gue langsung ya yang ngalamin. Dia juga kerja di sebuah daerah yang kalian juga udah itu terkenal Gue dengan tahu. gua tahu. dengan Lanjut. dengan yang kayak gitu-gitulah. Iya, terus Jadi teman gue punya perusahaan. Ya. Ini temen gue nih. Terus temen gue ada 3 temen gue yang lain tuh kayak kerja di perusahaan temen gue yang satu ini nih. Oke. Jadi kayak ceritanya tuh benar-benar valid banget. Nah, dari mereka bertiga ini yang kerja di perusahaan temen gue itu tuh udah lama, dengan berjalannya waktu tuh mereka juga tahu kalau bahayanya di tempat nih ya yang masalah-masalah kayak gitu. iya. Sampai akhirnya salah satu temen gue itu main tanda kutip ya Ya. sama orang sono, sama orang sana ya kan, baper si ininya, Si ceweknya. Terus. Nah, singkat cerita muncullah tuh temen gue udah mulai aneh, yang kayak gajinya selalu habis. Terus habis itu suka, jadi gini kan, kalau yang di perusahaan temen itu kan, gue itu kan di site ya, site itu kan lu tuh kalau mau keluar itu kalau ada kebutuhan aja lu mau, Iya. Jauh-jauh kan. iya jauh-jauh mau beli baut kayak mau beli apa lu baru keluar. Iya. Nah ya udah, dia jadi sering keluar site gitu, paham nggak? Jadi kayak ini area tambang gitu, area tambang. Terus dia jadi sering izin keluar. Terus
tiap weekend tuh dia pasti keluar lah. Terus? Nah teman-teman gue yang lain kan kayak anjir nih nggak bener nih, ini pasti udah kena nih gitu kan. Terus? Dan bener kena. Terus sampai parahnya tuh, titik terparahnya adalah ketika dia pulang ke Jakarta. Rumahnya teman gue rumahnya di Pamulang nih. Terus? Ketika dia pulang Pamulang, dia sampai apa? Ngekos apa ngontrak rumah gitu. Kenapa? Buat tinggal bareng sama tuh cewek. Dibawa. Iya ngikut intil. Terus ya kayak orang bener-bener kayak orang kehilangan arah, lo paham nggak? Kayak kebucinan bodoh gitu ya? Iya. Terus? Ya itu teman-teman gue sih bilangnya kalau itu udah kepelet. Bisa jadi tanpa sadar itu. Bisa jadi tanpa sadar. Terus selama dia ngejalin hubungan sama tuh cewek tuh bener-bener, lu tahu kan karena kita kebiasaan bareng. Suatu hari gue ngeliat lu atau Vivi tuh kayak ini ada yang beda nih. Pasti kan kerasa ya. Iya. Kayak dari cara ngomongnya, pandangannya, Iya. tiba-tiba pandangannya kayak orang kosong. Itu kerasa banget. Makanya sampai kayak gue pun waktu itu penasaran kan. Anjir masa sih yang bener lo gitu kan. Iya Bim, sekarang dia udah gak tinggal di rumah ya, padahal masih di Pamulang juga. Tapi dia tinggal sama tuh Jendes itunya. Si ceweknya tuh Jendes. Intinya kalau nggak salah terakhir itu sama keluarganya temen gue itu, ya itu ujung-ujungnya ke orang pintar kayak gitu-gitu. Sadar tapi habis itu? Sadar sekarang udah normal, udah pacaran. Tadi udah putus sama cewek itu. Udah, tapi gue nggak ngikutin sampai gimana dia akhirnya berpisah dengan cewek yang di daerah sana itu. Gue nggak tahu. Gue juga soalnya gue sempet ngerinya apa? Ini temen gue nih ntar di guna-gunanya tuh makin parah gitu. Takutnya ntar temen gue malah jadi parahnya dia lewat, dia apa. Jadi gue kayak aduh, urusan gini gue rada-rada gimana ya? Terus gue kayak lagi itu bukan temen gue yang deket sobi banget, enggak. Yang temen dulu tuh ya satu tongkrongan aja. Beda fakultas, beda angkatan gitu lah. Jadi kayak gue sebatas tuh tapi sekarang udah normal aja. Gue sekarang udah jadi sama dia. Ya udah main Mobile Legend bareng gitu, mabar. Ya udah normal aja dianya. Tapi dia inget nggak? Apa? Gue nggak pernah nanya lagi. Oh, nggak pernah. Soalnya takut jadi trauma dia. Tapi gini, Apa? berarti ini belum terbukti kalau dia tuh diguna-guna kan? Kalau kata orang pintar itu ya iya. Oh, orang pintar ngomong memang dia diguna-guna. Tapi kan dia udah nyebrang pulau, Bim. Nah itu makanya tadi gue kan seru banget nih, soalnya gue punya cerita yang Bertolak belakang. Karena mungkin ceweknya dibawa kali kayak. atau beda daerah. Bisa jadi lebih kuat. Jadi ilmunya beda. Atau bisa jadi karena si ceweknya diajak ikut jadi masih nyantol. Oh, tapi Oh iya bisa. ngomong-ngomong soal pelet mempelet, jadi gue juga punya cerita yang gue pernah cerita sama kalian. Jadi meletnya itu bisa dari makanan. Oh iya. Iya. Bukan maksudnya tetanggaku ada. Iya, dari makanan. Jadi kalau cerita gue adalah ini cerita asli ya guys ya. Iya. Jadi anggaplah si perempuan ini mempelet seseorang yang saya tahu lewat garam. Lewat garam. Iya. Lu bayangin, contoh kita staycation kemana, lo kepikiran bawa garam rumah nggak? Enggak. Dia bawa garam rumah. Oh, karena garamnya itu udah Iya. itu peletnya. Jadi dia masak pakai garam rumah. Misalnya nih, gue mau masak pakai garam luar, dia ngomong jangan pakai garam ini aja. Iya kan orang kan biasanya beli lagi gitu ya. Iya dong, ya nggak sih Iya, lo iya, steak iya. garam loh, istilah garam tuh kalian bisa nemuin di mana aja, dan itu garamnya tuh dibungkus plastik yang bukan ada packagingnya. Iya, yang plastik mulus biasa aja. Iya. Jadi gue kayak oke gitu. Itu untuk Anda- apa meletnya? Hah? Melet ke cowok-cowok. Jadi dia mau memelet keluarga saya lah, ceritanya seperti itu. Oh, ini keluarga pribadi. Iya, keluarga gitu pribadi ya. say Wow. gitu. Jadi kayak waktu itu gimana ceritanya? Intinya bingung juga ya. Intinya nih ini perempuan itu mau memelet keluarga saya. Jadi kadang penggoda itu bukan cuma pelet si itunya, paham kan? Tapi juga Tapi melet. keluarganya juga tuh diguna-guna Iya, supaya iya, mungkin iya, menerima atau kayak malah mau bikin suasana rumah tuh jadi panas gitu, ngerti gak sih? ngerti. Gitulah intinya. Tapi ini yang bawa garam ini temennya Kak Desti cewek. Enggak kan? Adalah perempuan penggoda gitu. Oh, maaf. Ini adalah perempuan gitu, kayak off cam aja, gue gak ngerti. dia kayak ih. Jadi gue Iya. ya pelet itu beda apa?
macem-macem ya menurut gue ya. Aku pernah denger cerita. Jadi kalau yang dari makan itu emang bisa juga. Nah, jadi ada satu bukan gender tapi dia udah bersuami istri dan punya anak juga gitu. Oke. Nah, suatu ketika temennya ini udah pada berkeluarga. Temennya ini tuh lingkungannya tuh kayak yang si keluarga cemaranya ini tuh kayak ya. Kereta cepat guys, cepet banget ya. Oh, ini udah di Bandung ya berarti. Udah, terus. Bisa. Saya nanti yang keluarga cemara inilah intinya gitu. Itu tuh bukan sering sih ngasih makanan ke keluarga siapa ya? Keluarga Junaedi lah, Junaedi 2 ya, Junaedi 2. Keluarga Junaedi nih. Terus udah nih kasih makan. Tapi kayak ya udah kasih makan di lingkungannya tuh kayak ya udah normal aja yang orang ngasih makan gitu kan. Terus tiba-tiba kok sering maksudnya ngasih makannya tuh sering, ada apa nih? Nah, terus abis kayak gitu singkat cerita si keluarga Junaedi ini istrinya katanya pulang kampung. Oke. Pulang kampung. Nah, makin sering dah tuh si keluarga Cemara ini ngasih makanan ke si keluarga Junaedinya, tapi tanpa ada istrinya. Nah, terus sudah kayak gitu nggak tahu kenapa singkat cerita aku juga putus-putus kan ada ceritainnya. Singkat cerita terkuak lah ternyata si keluarga Cemara itu si istrinya itu melet lewat makanan si keluarga Junaedi ini. Ngapain? Tujuannya apa? Tujuannya ya karena keluarga Junaedi ibaratnya kayak ada lah. Oh, sirik. Keluarga ada, jadi dia cuma pengen istri dari keluarga Cemara itu memelet si suami dari keluarga si Junaedi ya kan. Iya, karena si keluarga Junaedi ini orang ibaratnya kayak orang kaya lah kayak gitu. Terus? Jadi kayak udah gitu katanya singkat cerita istri keluarga Junaedi ini ngeliat di nomor rekening dia sering transfer ke si yang keluarga si Cemara ini istrinya kayak lah kenapa nih padahal mereka tuh deket lah kayak gitu kan maksudnya berarti ya? ada apa iya gitu tapi selengki ya tapi lewat pelet. Nah udah tuh dari situ baru deh kelihatan tapi katanya juga itu tuh sering pergi juga katanya ya aku nggak tahu karena aku nggak ceritain. Ini skandal guys. Iya segitu pokoknya pernah pergi juga gitu kan. Udah abis kayak gitu singkat lagi sekarang udah nggak ditemenin gitu si keluarga Cemaranya nggak ditemenin. Terus ada lagi lah muncul baru oh iya emang dari keluarga Cemara itu emang dari dulu dia turun temurun emang pasti kayak gitu dari orang tuanya juga kayak gitu. Terus ada pelet-peletan kayak gitu ngambil itu jadi dia kayak ibunya misalkan ibu si istri Cemara ini tuh dulu tuh juga kayak gitu karena banyak laki-laki tuh yang tertarik gitu loh sama dia gitu. Jadi dia meletnya itu nggak ke satu laki-laki, tapi ke semua tapi cuma buat duitnya doang. Paham. Kayak gitu. Jadi kalau pesan gua buat Anjay, ada pesannya. ada dong. Pesan gua buat siapapun lah nyari pasangan tuh ya yang bener-bener kalau ada yang nggak jelas dikit ya lebih baik kalian. Tapi kalian tuh ini nggak sih pernah denger nggak kan misalkan ada orang nyari pasangan, misalnya mereka pacaran, terus mereka mau ke jenjang yang lebih serius, terus mereka nginin ranji. Apa? Namanya apa? Ranji atau apa sih yang kayak lo anak dari siapa? Oh, silsilah. Ya silsilah. Nyokap bokap lo tuh dari anaknya siapa lagi? Sampai nenek moyang sampai yang terakhir itu di mana gitu? Enggak. Soalnya gue pernah denger kayak masih ada loh yang ngeliat kayak gitu karena mereka ngeliat kayak bibit-bibit bobot. Ada. Biasanya orang jauh nggak sih? Iya bener. Biasanya orang jauh. Orang Jawa orang penting. Bener. Iya. Itu orang penting. Karena saya bukan orang penting. Iya. Jadi saya nggak mikirin kayak gitu. Iya, gue juga kayak gitu. Orang penting biasanya juga nikah lah gitu. Iya bener. Karena kalau turunan menurut gue yang turun itu hanya sifatnya aja sih. Bukan apa ya namanya, bukan wataknya aja. Kalau misalnya iya kan, kalau misalnya kayak selengki gitu menurut gua selengki itu kan banyak ya, ada karena kesempatan, ada karena. Tapi kalau misalkan dari wataknya Bim, terus dia hidup ada watak selengki gitu ya?
ya misal ya ada watak yang kayak misalkan dia ingin apa namanya ada dinamikanya dalam hubungan, ya kan nggak ada yang tahu, paham nggak? Kayak orang yang biasanya hubungannya flat terus ngerasa kayak gue nggak ada tantangannya nih, terus nyari tantangan dengan selingkuh. Banyak banget gue nemuin temen-temen gue yang kayak nggak ada tantangannya makanya putus. Soalnya selama ini tuh gue kalau menilai watak orang tuh cuman ya watak itu keras kepala, egois, yang gitu-gitu, pemarah, yang gitu-gitu. Soalnya kayak misalkan nih ada temen gue misalkan dia selingkuh, gue lu nggak takut selingkuh ketahuan gitu? Ya karena dia ngerasa kayak ya karena dia bisa ngejalaninnya ya biasa aja. Iya. Kayak gitu. Tapi yang gue percaya adalah apa ya, karena iya tapi ini sebetulnya apa ya, kayak misalnya gini bingung ceritanya. Anggaplah si A bapaknya nikah lagi, Oke. ternyata bapaknya nikah lagi, ternyata kakeknya dulu juga kayak gitu, Nah, nikah lagi. terus Tapi Jadi nurun ke bapaknya, ya tadi Iya, balik itu gue lagi. bingung tuh kayak gitu tuh. tapi istri dari si bapaknya A itu mah udah meninggal kok. Masih hidup. Selingkuh, Dan sama selingkuh. nenek dari kayak si A juga masih hidup waktu kakeknya nikah lagi, ngerti gak lo? Ngerti? Itu kayak keulang gitu deh, gue kayak mungkin itu iya, kenapa gitu. itu lebih ke ini sih, kayak ngelihat misalnya nih, misalnya seorang anak ibu bapaknya pisah, Iya. terus ketika anak itu menikah dia menganggap perpisahan itu hal yang biasa. Betul. Mungkin kayak gitu. Iya nggak sih? Berarti ini tuh menurut gue balik lagi ke kesadaran. Betul. Jadi gini, lo mau gak keluarga lo kayak keluarga baru lo kayak keluarga lo dulu? Enggak. Enggak dong. Iya. Tapi mungkin bisa jadi juga kenapa dari bapak itu dari kakek terus turun ke bapak, tapi bisa jadi turun ke anaknya. Nah, itu gua ya karena takut yang banget tadi gitu. kayak ya kamu nggak boleh putus, harus ini dilakuin. Nah itu silsilah atau apa bisa jadi kayak gitu. Kita iya. nih cerita Kak Bima ya, watak ataupun apa, entah itu watak sifat ataupun emang dari turun emang harus kayak gitu. Kalau enggak, kalau misalkan nggak dilakuin, ya keluarga kita akan putus dari ini walau ya, entah dari rezekinya atau dari apanya, karena Ya, kalau- dia punya nenek moyang atau apa, bisa ada juga tuh yang kayak gitu. Itu kalau yang Oh. ngomongin masalah goibnya ya, masalah Iya. kayak gitu. Kalau enggak, ya gimana ya? Suka aja kali. Ya kan yang tadi Bima bilang dari watak itu kan ya misalnya udah nurun nih, ya pertama lagi ada kesempatan, ya udah gitu. Dan akhirnya dampaknya adalah ketika si anaknya, si ayahnya dia ini selingkuh dulu dong, awalnya selingkuh dulu terus baru nikah lagi, akhirnya si kakeknya ini nggak bisa ceramahin anaknya, ngerti nggak? Karena si Karena kakek, sama, iya kakeknya paham, udah nikah duluan gitu, kayak paham. dia mau nyeramain anaknya bingung, ntar anaknya bilang lagi, lah gue aja nikah lagi gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Ngerti. Udah ngeri banget ya kayak gitu-gitu. Paham banget. Gitu guys, gue ngantuk guys. Yaudah, guys. Cerita ini kita bantu. Jadi kita mau melanjutkan perjalanan lagi guys. Garut, Ke Garut. masih panjang. Pokoknya Sekarang- kalau konten ini seru kita upload, kalau enggak kita nggak upload. Iya. Oke, konsumsi kita aja lah. Kalau misalnya bener-bener wah responnya bagus banget, kita bakal sering-sering kali ya. Iya. Ntar kita cari cerita-cerita Iya, kalian. kalian komen di bawah cerita-cerita seru kalian, nanti kita bacain kali ya. Iya, boleh. Nggak bisa. Kita Ya, boleh. apa namanya? Story ya, apa sih? Ya gitu lagi. Diceritain ulang gitu. Bahasa Indonesianya. Oh, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe karena tunggu-tunggu dari kita. Sarangi. See you next video. Bye. Dadah.